Selamat siang kepada ibu dan teman-teman. Jadi, perkenalkan saya Agus Batubara dari Sebab 4. Dan untuk kali ini saya akan memberikan presentasi saya terhadap kelarutan dan KSP atau hasil kali kelarutan. Jadi untuk konten kali ini yang saya akan presentasikan adalah tentang kelarutan sendiri, mana hasil KSP, hasil kali kelarutannya, dan hubungannya. Pertama, apa itu kelarutan? Kelarutan atau dapat dijadikan sebagai simbol S yang artinya dalam bahasa Inggris itu solubility adalah suatu zat di dalam suatu pelarut yang menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam sebuah pelarut. Jadi, satuan kelarutan umumnya dinyatakan sebagai gram per L atau mol per L. Jika sejumlah garam dapur dilarutkan ke dalam air dan ada sebagian yang tidak dapat larut lagi, larutan tersebut merupakan larutan jenuh. Jika ke dalam larutan jenuh NaCl, kita kasih contohnya, tersebut ditambahkan lagi NaCl, dan ditambahkan tersebut akan mengendap sebagai padatan NaCl. Dengan demikian, konsentrasi larutan padat sama dengan kelarutan NaCl dalam air. Misalnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama jenis pelarut dan suhu. Jadi untuk jenis pelarut ini, senyawa polar yang mempunyai kutub muatan akan mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya alkohol dan semua asam merupakan senyawa polar, sehingga mudah larut dalam air yang juga merupakan senyawa polar. Selain senyawa polar, senyawa ion seperti NaCl juga mudah larut di dalam air dan terurai menjadi ion-ion. Senyawa nonpolar yang akan mudah larut di dalam senyawa nonpolar, misalnya lemak yang mudah larut dalam minyak, dan senyawa polar umumnya tidak larut dalam senyawa nonpolar, misalnya alkohol tidak larut dalam minyak tanah. Dan untuk yang kedua, suhu atau temperature. Jadi dalam suhu ini kelarutan zat padat yang di dalam air akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Hal ini disebabkan karena adanya kalor yang akan mengakibatkan semakin merenggangnya jarak antar molekul pada zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antar molekul pada molekul-molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh padanya pengaruh gaya tarik molekul-molekul air. Jadi berbeda dengan zat padat, kenaikan suhu akan menyebabkan kelarutan gas dalam air yang berkurang. Hal ini disebabkan suhu yang meningkat mengakibatkan gas yang terlarut di dalam air terlepas meningkatnya air. Sekarang akan kita ngomong tentang hasil kali kelarutan. Jadi dalam hasil kali kelarutan ini adalah senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel-partikel penyusunnya yang berupa ion positif dan ion negatif. Jika ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan padatan senyawa ion, padatan tersebut akan mengendap. Padatan yang tidak larut, endapan ini tidak akan mengalami ionisasi. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan air, padatan tersebut akan segera larut dan terionisasi. Sebaliknya, jika air dalam larutan tersebut diuapkan, ion-ion akan segera mengkristal atau menjadi padatan. Dalam peristiwa ini terjadi sistem kesetimbangan di antara zat padat dengan zat ion-ionnya di dalam larutan. Semisalnya seperti AgCl yang dilarutkan ke dalam 100 ml air dan larut sebagian. AgCl yang melarut mengalami ionisasi, sedangkan AgCl yang tidak larut tetap sebagai padatan AgCl yang mengendap. Jika air diuapkan, maka terjadi pengambunan ion Ag+ dan ion Cl-. Terjadi padatan atau endapan AgCl. Proses sebaliknya, jika ke dalam air tersebut ditambahkan air, endapan AgCl akan segera larut dan terionisasi. Misalnya dalam sini, dengan demikian di larutan jenuh tersebut terdapat reaksi kesetimbangan, di mana AgCl dalam bentuk padatan itu akan menjadi Ag+ dan Cl- dan dapat dikembalikan kembali. Jadi hasilnya menjadi K sama dengan Ag+ kali Cl- per AgCl, dan itu semua dalam bentuk mol. Oleh karena konsentrasi zat padat yang selalu tetap, konstanta AgCl akan selalu menghasilkan nilai tetap, sehingga konstanta AgCl sama dengan mol Ag+ kali Cl-. Untuk larutan jenuh AgCl, konsentrasi ion Ag dan Cl- mempunyai nilai yang setara dengan nilai kelarutan AgCl dalam air, sehingga nilai K pada kesetimbangan pelarut disebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Sehingga KSP AgCl sama dengan mol Ag+ kali mol Ag pada larutan jenuh senyawa ion
AM kali BN di dalam air akan menghasilkan reaksi kesetimbangan AMBN dalam bentuk padatan sama dengan MAN plus tambah NBM minus dalam bentuk aktif. Maka nilai hasil kali kelarutannya dapat dinyatakan sebagai rumus KSP AMBN sama dengan AN plus dipangkatkan B, yaitu konstantanya kali BM min dengan konstanta N. Ketiga adalah hubungan kelarutan dengan KSP. Seperti telah dibilangkan tersebut bahwa konsentrasi larutan jenuh senyawa ion AMBN sama dengan nilai kelarutan AMBN dalam suatu mol per liter. Senyawa AMBN akan terlarut dan mengalami ionisasi seperti sistem kesetimbangan. Dengan itu, nilai tetapan hasil kali kelarutan KSP suatu zat selalu tetap ada di suhu yang tetap. Jika suhunya jika suhunya tetap, jika suhunya berubah, maka nilai KSP juga akan mengalami perubahan. Setelah itu ada makna KSP atau makna hasil kali kelarutan. Nilai hasil kali kelarutan KSP, suatu senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Nilai KSP suatu zat dapat digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Untuk memperkirakan terjadi suatu atau tidaknya endapan AMBN dari larutan mengandung ion AN plus dan BN min, digunakan konsep hasil kali kelarutan QSP. Di mana sama dengan KSP, QSP akan rumusnya QSP adalah AMBN sama dengan AN plus dengan konstanta M dengan BN min dengan konstanta N. Sehingga jika QSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan AMBN. Jika QSP sama dengan KSP, maka akan terjadi larutan jenuh AMBN. Dan jika QSP lebih kecil dari KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AMBN. Nah, sekarang kita datang ke contoh soal. Saya akan membacakan soalnya dan sama-sama akan melakukan pembahasan dengan soal tersebut. Pada suhu tertentu, 35 gram BaF2 yang MR-nya itu sama dengan 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter. Larutan jenuh BaF2. Pada suhu tersebut, hitunglah KSP BaF2 dan kelarutan BaF2 dalam larutan mengandung BaNO3 2 0,1 mol. Pembahasannya adalah, pertama, kita bisa mencari nilai S atau nilai molaritas BaF2 dengan melakukan yang rumus molaritas dengan menggunakan massa dan MR-nya suatu zat. Berarti dengan ini kita katakan M sama menjadi massa per MR kali 1000 per mililiter dalam volume atau 1 kali per liter dalam volume. Yaitu kita buatkan menjadi 0,35 per 175 kali 1 per 1 sama dengan 0,002 M. Nah, itu kita bisa menentukan KSP-nya untuk BaF2, di mana BaF2 ini memerlukan 4 S pangkat 3, di mana Ba2 plus memerlukan 1 S dan 2F min memerlukan 2 S. Dan kita harus pakaikan 2 karena dia mempunyai konstanta 2. Sehingga dengan KSP-nya nilainya 4 S pangkat 3, kita akan membuat S-nya 0,002 M yang kita dapatkan dari rumus sebelumnya, dan dikalikan dengan 4 dan dipangkat dengan pangkat 3. Menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 8. Nah, untuk menentukan Ba2 plus dari BaNO3 2-nya, kita bisa mencari Ba2 plus dari BaNO3 2-nya, yaitu 0,1 M. Dan dari BaF2-nya itu, di mana dia S sama dengan S kali 2S untuk mencarikan KSP. Dan karena
BA2 plus ini sama nilainya, karena perbedaan di antara BaNO32 dan BaF2 ini perbedaannya dikit, jadi kita tetap melakukan 0,1 ml aja, 0,1 m untuk mempermudah dari membuat jawabannya ini. Sehingga kita bisa menaruh dalam nilai KSP ini bahwa KSP sama dengan BaNO32 sama dengan KSP-nya sudah diberikan kan dari atas bahwa mereka itu ada 3,2 kali 10 pangkat 8, dan maunya dari BA2 plus itu adalah 0,1 m, dan sekarang yang kita cari itu adalah S-nya. S-nya dari NO32. Sehingga S kuadratnya ini, jika kita udah dibagikan 4 dan udah dibagikan 10 pangkat 1 di 3,2 kali 10 pangkat 8, yaitu sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 9 M. Sehingga nilai S-nya itu adalah akar 8 kali 10 pangkat minus 6, atau sama dengan 2 kali 82, 2,82 kali 10 pangkat minus 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.